Ziarah kubur. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar tradisi, ritual tahunan, atau bahkan sesuatu yang dianggap mistis. Tapi tahukah Anda, ziarah kubur bukanlah perjalanan fisik menuju tanah sunyi. Ia adalah perjalanan batin menuju kesadaran terdalam tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Dalam tradisi Islam, ziarah kubur bukanlah peninggalan budaya, melainkan sebuah jalan sunyi yang pernah dilalui langsung oleh Rasulullah SAW. Menariknya, pada awal masa Islam, Rasulullah sempat melarang praktik ini. Kenapa? Karena saat itu, masyarakat Arab masih sangat dekat dengan pemujaan arwah dan kultus leluhur. Akidah mereka masih rapuh. Maka, pintu ziarah ditutup sementara. Bukan karena ziarah itu buruk, tetapi karena umat belum siap. Namun, ketika tauhid telah menancap kuat di dada para sahabat, ketika Allah telah dimurnikan dalam keyakinan mereka, Rasulullah membuka kembali pintu itu. Beliau tidak hanya memperbolehkan, tapi menganjurkan. Sabda Belia, "Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian," karena ia mengingatkan kepada akhirat. Coba kita perhatikan kalimat ini. Sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Rasulullah tidak bilang ziarah membawa berkah duniawi. Tidak mengatakan ziarah mendatangkan rezeki. Tidak pula menjanjikan kekayaan atau keselamatan dunia. Beliau hanya menyebut satu manfaat, mengingatkan pada akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah hal yang paling sering kita lupakan. Kita hidup di dunia yang sangat bising. Setiap hari kita disibukkan dengan ambisi, target, angka, dan pencapaian. Kita berlomba-lomba mengumpulkan hal-hal yang fana, seolah-olah hidup ini abadi, seolah kematian masih sangat jauh, dan seolah kubur adalah cerita untuk orang lain, bukan untuk kita. Ziarah kubur datang untuk mematahkan ilusi itu. Saat kaki kita melangkah ke area pemakaman, semua manusia tiba-tiba menjadi setara. Tidak ada lagi jabatan, pangkat, atau status sosial. Yang ada hanya nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Bahkan, banyak nisan yang sudah tak lagi memiliki nama. Hanya gundukan tanah, tanpa identitas. Disinilah kita belajar kejujuran yang paling telanjang, bahwa pada akhirnya, kita semua akan diam. Kita semua akan sendiri. Rasulullah mencontohkan ziarah kubur dengan adab yang agung dan sederhana. Beliau tidak datang dengan keramaian, tidak dengan seremonial yang meriah, dan tidak dengan suara keras. Beliau datang membawa salam, doa, dan hati yang tunduk. Beliau mengucapkan, "Assalamualaikum de rah kaumin mu'min en wa in all habikum el hik en." Keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur kaum mukmin, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Kalimat ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita yang masih hidup sedang berjalan menuju tempat yang sama dengan mereka yang telah tiada. Bedanya hanyalah waktu. Rasulullah tidak pernah berbicara kepada ahli kubur untuk meminta pertolongan atau petunjuk hidup. Beliau justru mendoakan mereka, karena yang mati membutuhkan doa dari yang hidup, bukan sebaliknya. Disinilah posisi manusia diluruskan, yang hidup lemah, yang mati tak berdaya, dan hanya Allah yang Maha Kuasa atas keduanya. Ada satu peristiwa yang sangat menyentuh. Suatu ketika, Rasulullah menziarahi makam ibundanya. Di sana, beliau menangis. Tangis yang begitu dalam, hingga membuat para sahabat yang menyertainya ikut menangis. Ini adalah tangis seorang anak, seorang nabi, seorang manusia biasa. Tangisan itu bukanlah tanda kelemahan iman. Justru, disitulah iman terlihat utuh. Rasulullah tidak menahan air mata demi menjaga citra kenabian. Beliau tidak mengeringkan perasaan demi terlihat kuat. Beliau menunjukkan bahwa Islam tidak mematikan cinta, tidak menghapus rindu, dan tidak melarang kesedihan. Islam hanya menertibkan arahnya. Beliau menangis, tetapi doanya tetap hanya kepada Allah. Beliau bersedih, tetapi tidak meminta kepada ibunya. Disinilah
letak keseimbangan Islam yang indah antara rasa dan tauhid. Ziarah kubur mengajarkan kita cara berduka yang benar, berduka tanpa putus asa, merindu tanpa melanggar batas, mencintai tanpa menyekutukan Allah. Namun seiring berjalannya waktu, praktik ziarah kubur seringkali terjebak dalam dua ekstrem. Di satu sisi, ada yang mengharamkannya mentah-mentah, seolah-olah Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Di sisi lain, ada yang mengkultuskannya secara berlebihan, seolah-olah kuburan adalah pintu alternatif menuju Tuhan. Padahal, Rasulullah berdiri di tengah, menziarahi, tetapi tidak berlebihan, menghormati, tetapi tidak menyembah. Ziarah kubur yang benar selalu bermula dari niat. Jika niatnya lurus untuk mengingat akhirat, maka setiap langkah menjadi ibadah. Tapi jika niatnya menyimpang, langkah itu bisa berubah menjadi kesesatan. Jadi, datanglah ke kubur untuk mengingat mati, bukan untuk melupakan Allah. Datanglah untuk mendoakan, bukan untuk meminta-minta kepada penghuni kubur. Datanglah untuk merendahkan diri, bukan untuk meninggikan simbol-simbol duniawi. Ingatlah, kubur tidak memberi apa-apa. Kubur hanya mengingatkan, yang memberi hanyalah Allah. Perhatikan dua-dua ziarah yang diajarkan Rasulullah. Seluruh kalimatnya selalu diarahkan kepada Allah. Tidak ada satupun permintaan kepada yang dikubur. Ini adalah garis tegas yang tidak boleh kita kaburkan dengan dalih, tradisi, budaya, atau kebiasaan turun-temurun. Ziarah kubur juga mendidik kejujuran sosial kita. Di pemakaman, orang kaya dan miskin berbaring bersebelahan, penguasa dan rakyat sama-sama membisu. Di sana, kita sadar bahwa yang benar-benar bernilai bukanlah apa yang kita kumpulkan di dunia, tetapi apa yang kita tinggalkan dalam bentuk amal saleh. Sayangnya, banyak orang rajin berziarah, tetapi enggan berubah. Padahal inti ziarah adalah transformasi batin. Jika seseorang pulang dari kuburan dengan hati yang sama kerasnya, ambisi dunia yang sama rakusnya, dan perilaku yang sama buruknya, maka ziarahnya hanyalah perjalanan fisik tanpa ruh. Seharusnya, ziarah kubur membuat kita lebih jujur, lebih rendah hati, lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, dan lebih takut untuk berbuat zalim. Karena di balik gundukan tanah itu, terbaring orang-orang yang dulunya juga punya rencana, punya dendam, punya kesombongan, tapi semuanya berhenti di satu titik. Di Indonesia, ziarah ke makam para ulama dan wali sering menjadi topik hangat. Namun, jika kita kembali pada teladan Rasulullah, ukurannya bukanlah siapa yang diziarahi, tetapi bagaimana dan untuk apa ziarah itu dilakukan. Selama doa tetap ditujukan kepada Allah, selama keyakinan tidak bergeser, dan selama kubur hanya menjadi wasilah pengingat, maka ziarah tetap berada dalam koridor sunnah. Masalah muncul bukan pada ziarahnya, tetapi pada keyakinan yang diselipkan di dalamnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ziarah sebagai jalan pintas spiritual. Ketika kita berdiri di depan sebuah kuburan, sejatinya kita sedang bercermin. Yang kita lihat bukanlah masa lalu orang lain, tetapi masa depan diri kita sendiri. Nama yang terukir di batu nisan itu hanyalah giliran yang datang lebih dulu. Dan Rasulullah ingin kita sebagai umatnya sering-sering bercermin, agar kita tidak terlalu jatuh cinta pada dunia yang fana ini. Pada akhirnya, ziarah kubur yang meneladani Rasulullah bukan soal sering atau jarang, bukan soal jauh atau dekat, bukan pula soal makam siapa yang diziarahi. Ini adalah soal, apakah hati kita kembali lurus setelahnya. Jika ziarah membuat kita lebih ingat mati, lebih takut pada dosa, lebih rindu pada ampunan Allah, dan lebih lembut kepada sesama, maka itulah ziarah yang hidup. Tapi jika ziarah hanya menjadi ritual kosong, maka ia tak lebih dari jalan-jalan spiritual tanpa arah. Rasulullah telah menunjukkan jalannya, sunyi, sederhana, dan penuh dengan tauhid. Dan di tengah dunia yang semakin bising ini, mungkin ziarah kubur adalah salah satu cara terakhir bagi kita untuk kembali mendengar suara nurani kita sendiri. Terima kasih
telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini jika Anda merasa pesannya penting untuk disampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.